Oke, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahas ya. Ini adalah soal yang mirip dengan soal kemarin kita bahas 2 hari yang lalu ya. Ada yang udah dapat jawabannya nggak kira-kira? Ini Bapak bacain ya soalnya. Sebuah senapan bermasa 0,8 kg menembakkan peluru bermasa 0,016 kg dengan kecepatan 700 meter per second. Kecepatan senapan mendorong bahu penembak ialah. Nah, gini. Gimana nih caranya kita jawab nih soal ini? Kita lihat di gambar ya. Kalau kita lihat terbang ke kanan, pelurunya terbang ke kanan tuh. Ya, pelurunya terbang ke kanan, dia jalan ke kanan. Apa yang terjadi dengan senapan? Senapannya mundur ke belakang, ya kan? Peluru ke kanan, senapannya ke belakang. Nah, jadi kita bisa pakai yang kasus seperti kemarin kan, kasus granat meledak tuh, ya kan? Jadi kita langsung aja massa senapan kali kecepatan senapan sama dengan massa peluru kali kecepatan peluru. Ya kan? Kenapa? 14. Good. Siapa namanya ini? Mila Pambiran. Hafiz. Ya, bagus. Hafiz ya, mantap. Kita kerjakan sama-sama. Jawabannya kita lihat nanti benar atau tidak ya. 800 gitu ya. Nah, 0 di belakang koma itu nggak ada artinya nak ya, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dikali V senapan yang ditanya dibiarkan, massa senapan adalah 0,016. Ini ditulis semua nolnya karena nolnya ada di antara angka. Dikali kecepatan peluru 700. Nah, kalau kita kali seperti ini nak, ada ratusan dikali dengan koma, berarti kita geser aja komanya ke kanan nak. Ya, jadi kita tulis di sini 0,8 kali VS sama dengan, karena ada 2 angka di belakang, 100 itu ada 2 angka, kita geser komanya 2 kali ke kanan ya. Jadi 1, 2 ya, berarti ada di 1,6 kali 7. Nah, 1,6 dengan 7 dengan 0,8 bisa dibagi ya. Bisa dibagi, sisanya adalah 2. Ya kan? Dicoret ya. Nah, jadi kalau kita tulis VS sama dengan 2 kali 7. Berapa 2 kali 7? Hasilnya 14. Sama seperti jawaban Hafiz tadi ya. Ya, mantap. Jawabannya yang C. Nah, ini adalah review aja ya. Ini adalah review yang minggu lalu ya. Minggu lalu apa? Senin yang kemarin ya. Oke, good. Sekarang kita lanjutkan soal kita masih di KSM tahun 2021 ya. Sekarang kita ke nomor 58. Di sini ada kasus lift. Ya, Bapak tandai di sini dulu. Ya. Jadi ada sebuah lift. Ada yang pernah naik lift nggak? Nah ya. Bahasa lainnya lift ini, bahasa lainnya adalah eskalator. Ya, kalau elevator? Ya, apa tuh elevator? Ada eskalator, ada elevator. Elevator itu yang tangga bergerak. Tangga berjalan. Ya kan? Tangga berjalan tuh yang ada di Suzuya ya. Nah, ini tangganya jalan. Ya, tapi kalau eskalator atau lift itu gambarnya gini kan, ada orang di dalam. Dia naik dan turun. Beda kan? Nah, jadi nanti hati-hati. Kadang-kadang soalnya itu tentang eskalator, kadang-kadang tentang elevator. Nah, di dalam sebuah lift atau eskalator ditempatkan sebuah timbangan badan. Nah, ngapain orang nimbang di dalam lift coba? Ada yang pernah nimbang dalam lift? Ya, saat lift dalam keadaan diam, nah ini diketahui dalam soal lift dalam keadaan diam, seorang menimbang badannya. Didapatkan bahwa Pak, besarin lagi Pak suaranya Pak. Oh, oke. Kecil ya suaranya ya.
Oke, nanti di volume di situ coba dites tingkatkan juga, nak ya. Oke. Jadi seseorang menimbang badannya, didapatkan bahwa beratnya 500 Newton. Ya, beratnya 500 Newton, tapi saat liftnya sedang diam. Ya kan? Nah, lift kemudian, nah ini pertanyaannya, nak ya. Bapak buat warna merah. Lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Ya kan? Gravitasinya 10. Yang ditanya adalah nilai skala di timbangan itu akan menunjukkan angka berapa? 750. Ya. 750. 750. Mantap Li ini. Udah duluan cari ya. Oke, mantap ya. Coba kita cek nanti ya. Ada yang jawab 750. Kita cek ya. Gimana caranya? Ini Bapak bahas lengkap ya. Walaupun kalian udah tahu jawab. Ya. Jadi kita bahas lengkap ya. Kalau liftnya diam, liftnya naik, dengan liftnya turun. Nah, jadi Bapak bahas tiga rumusnya. Jadi nanti biar kalian bisa tahu ya kalau ada soal lagi begini. Karena nanti kalau dibalik, jadi di sini soalnya naik gitu ya. Jadi kalau dijadiin turun gimana? Ya, kalau diam ini ada orang, bayangin aja ada orang. Ya, ini juga ada orang. Ini ada orang, ya kan? Nah, kalau liftnya diam, nah ini ada gaya, nak ya. Kalau kita gambar di sini ada mg-nya, kemudian di sini ada nilai timbangannya. Nanti n itu adalah nilai timbangan mg. Di sini juga ada n. Di sini ada mg. Di sini ada n. Ya. Nah, kalau diam, kalau naik ke atas, dia naik ke atas, ada A-nya. Kalau turun ke bawah ada A-nya. Kalau diam, A-nya itu sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi ada 3 keadaan. Jadi rumusnya gini, nak. Kalau dia diam, N sama dengan mg. Ya. Yang terbaca di timbangan itu sama dengan mg. M-nya itu massa, G-nya gravitasi kan ya, udah tahu ya. Kayak berat sama dengan mg ditambahin ma. Atau gini, kita buat rumus cepat aja langsung. mg ditambahin a. Ya, ini kalau dia naik. Kalau turun, itu n-nya sama dengan m g dikurang a. Gitu ya. Nah, udah sekarang udah jelas ini naik apa turun tadi? Dalam soal naik ya, bergerak ke atas atau naik. Maka kita langsung jawab ini. N sama dengan M-nya berapa massa orang? Nah, massa orang ada nggak diketahui dalam soal? Nggak ada kan? Nah, jadi kan diketahui yang 500 nih, yang di atas nih ya. Jadi yang diketahui dari 500 ini, kita masukkan kemari. N-nya 500, karena 500 tadi dalam keadaan diam. 500 sama dengan M kali G. Ya, G-nya itu kan 10 ya. Maka kalau kita coret M0-nya, maka kita akan dapatkan nilai M sama dengan 50 kilo. Jadi kalau kalian ada yang berat masanya itu 50 kilo, berarti kalian beratnya 500 Newton. Ya, kayak Bapak sekarang itu sekitar 70 kilo. Berarti Bapak beratnya 700 Newton. Jadi dalam fisika itu beda kita massa dengan berat ya. Massa Bapak 70 kilo. Kalau ditanya berapa berat kamu, berat saya 700 Newton, Pak. Gitu ya. Jadi tapi kalau di kehidupan sehari-hari kan ditanya berat kita jawabnya kilo kan. Padahal jawabnya Newton ya. Oke, sekarang kita masukkan M-nya 50, G tambah A, G-nya 10, A-nya tadi berapa percepatan? Nah, percepatan ada nih dalam soal 5 ya. 5 percepatannya tambah 5. Nah, udah berarti 50 dikali 15. Berapa 50 kali 15? Ya sama kayak 5 dikali 15. 5 kali 15 kan 75 ya, tapi tambahin 01. Ya bagus, jawaban kalian udah betul. Yang D. Ya, tapi ini materi lengkapnya Bapak udah buat ya. Oke, mantap. Sekarang
soal yang nomor 59. Sebuah benda bergerak jatuh bebas. Nah, ini ada apa? Bapak yang nggak paham. Coba ulang, suaranya agak putus-putus tadi. Kenapa, Nak? Halo, siapa tadi yang ngomong? Salwa. Ah, kenapa Salwa? Belum paham, Pak. Yang tadi ya, yang tadi ya. Iya. Ini ya. Iya. Oke. Jadi untuk soal ini Bapak kurung ya. Jadi yang ditanyakan yang mau kita cari itu adalah yang ini aja Salwa ya. Yang warna biru ini Bapak kurung. Nah, ini sebenarnya penyelesaiannya untuk soal ini. Ya. Nah, jadi karena dalam soal kondisinya liftnya naik. Ya, jadi kita langsung pakai rumus cepat di sini Salwa. Langsung pakai Charcop. Jadi kalau ada orang nanti di dalam lift kayak gini, ditanya kayak berapa timbangannya ketika liftnya naik, atau ketika liftnya turun, atau ketika liftnya diam. Nah, ini yang dalam kurung warna biru ini adalah rumus-rumus cepatnya Salwa. Jadi kita langsung pakai rumus cepat, langsung dapat jawabannya 150 tadi. Ya, cuma ya. Jadi masanya kita cari di sini. Ini adalah untuk cari masanya. Itu ya. Jadi kita cari masanya dulu, baru kita. Bentar ya, Bapak bisukan ya. Nah, itu ya. Jadi tadi Bapak bisukan semua. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan lagi. Salwa kira-kira udah paham. Jadi kita langsung pakai rumus cepat, Salwa ya. Langsung dapat 350. Oke, good. Ada lagi? Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan ke soal selanjutnya ini. Ini ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 30 meter. Jadi kalau kita buat lagi yang diketahuinya nih, biar enak. Jadi jatuh bebas dari ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Nah, gravitasinya 10, standar kan? Ditanya kecepatan benda, ditanya ke kita. Nah, yang ditanya kita berikan warna merah aja ya. Nah ya. Jadi kecepatan benda yang ditanya. Tapi saat berada 25 meter di atas permukaan tanah. Nah, ada yang tahu nih materinya tentang apa nih soal ini? Gerak jatuh bebas. Iya, GJB kalau kita beri nama kerennya kan adalah gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas tuh gini kalau teorinya. Kita punya suatu benda, bendanya bisa buah kelapa, bisa buah mangga, atau kita malah pegang batu gitu ya. Berada pada suatu ketinggian. Ketinggian, kita berilah nama ketinggiannya itu H. Kita jatuhkan. Ya, kenapa bendanya jatuh ke bawah? Karena ada gravitasi ke bawah kan? Percepatan gravitasi. Karena ada percepatan gravitasi ke bawah, gravitasi bumi, makanya dia jatuh ke bawah. Nah, untuk soal GJB, gerak jatuh bebas ini biasanya ada beberapa hal yang dia tanyakan. Nah. Ya. Nah, sebentar ya, Bapak ada telepon. Halo, Assalamualaikum, Bang. Enggak tahu, Bang Andi di kampus nih. Oh, iya, Bang. Yuk. Oke ya, jadi kita lanjutkan. Nah, oke. Jadi gerak jatuh bebas, kita lihat ya. Jadi nanti yang sering ditanyakan itu biasanya ini nak ya. Jadi untuk gerak jatuh bebas, ketika kita jatuhkan benda ya, jatuh benda sampai mana ya? Nanti benda jatuh misalnya. Yang ditanya itu, ketika jatuh sini berapa kecepatannya? Kecepatan benda jatuh. Nah, kalau ditanya kecepatan, Bapak buat di sini rumusnya. V sama dengan akar 2 kali G kali H. Langsung pakai akar 2GH.
2 kali gravitasi kali ketinggian. Ya, itu kalau ditanya kecepatan. Udah, itu dulu ya, rumusnya dulu ya. Ini satu-satu ya. Ketika dia jatuh ke bawah, berapa waktu untuk jatuh? Waktunya berapa, Pak? Nah, oh, kalau mau cari waktu, rumusnya adalah akar 2 kali H per G. Cari waktunya dia. Mau cari waktu ya. Atau Bapak jatuhkan benda nih. Bapak naik ke lantai dulu. Sebentar ya. Sebentar Bapak bisukan dulu ya. Nah, jadi itu yang pertama tadi kalau tanya berapa kecepatan benda jatuh ya, akar 2GH. Kalau ditanya berapa lama dia jatuh, berarti akar 2 kali H per G. Jadi misal kalian lihat lagi hujan tuh ya, lagi hujan, air hujan jatuh netes dari atap misalnya. Berapa lama tuh dari atap sampai tanah? Nah, itu rumusnya akar 2 kali H per G. H-nya nanti ketinggian atapnya. Ya. Tapi kalau kalian mau jatuhkan benda, kalian berapa tingginya? Tinggi berarti rumusnya I kuadrat. Ya, dia ada 3 rumusnya. Sebentar nak ya, ada telepon. Assalamualaikum, Mak. Golo, Mak. Sekitar 7 tuh. Aja. Kakak anaknya Bang Bandri telepon lo anaknya. Anak lehana HP kakak. Oke, jadi ada 3 biasa ditanya ya. Jadi kalau nggak ditanya waktu, ditanya kecepatan, atau ditanya ketinggian. Oke, dalam soal ini yang ditanya apa, Nak? Sudah jelas tuh ya, yang ditanya adalah kecepatan kan? Nah, jadi jawabannya berapa nih? Ada yang bisa nggak? Nih sebelum Bapak kerjakan, itu rumusnya sudah ada, soalnya sudah ada di situ. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawabannya berapa? Yang ditanya ini jelas kecepatan. 10, Pak. 10, Pak. 10. Semuanya sama. Semuanya jawabannya 10. Pak. Oke, nggak ada jawaban lain? Semuanya 10? Oke, bagus. Kita bahas ya sama-sama ya. Kita lihat nanti. Nah, kalian harus hati-hati diketahuinya ya. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 30 meter. Ini Bapak gambar. Ada benda mau jatuh dia. Ya, mau jatuh, tapi dari ketinggian 30 meter. 30 meter. Dia jatuh. Yang ditanya ke kita apa? Kecepatan. Oke, kecepatan, Bang. Kecepatan V. Kita langsung V sama dengan akar 2 kali G kali H. Masukkan terus angkanya, Pak. Oke. 2 kali 10 H. H-nya berapa kita masukkan? Nah? Oh, masukkan 30, Pak. Oh, nah, masukkannya ternyata bukan 30 yang kita masukkan, Nak. Ya, kita lihat dulu yang ditanya sama dia apa? Kecepatan benda saat berada 25 meter di atas permukaan tanah. Bendanya di mana tuh? Kalau kita mau cari benda, saat benda udah sampai tanah, kecepatan ketika dia sampai tanah, itu betul hanya 30. Karena dia udah turun semuanya 30 tuh dia udah lalui. Jadi dari atas sampai 30 ke bawah tuh dia udah turun. Tapi di sini enggak nih, yang ditanya gini, dia turun, dia masih 25 meter di atas tanah. Masih di sini dia nih. Masih 25 meter di atas tanah tuh. Ya kan? Masih 25 meter di atas tanah. Dia awalnya di 30 meter. Sekarang masih di 25 meter di atas tanah. Berarti sejauh apa dia udah turun? Sejauh apa bola sudah turun? 5. Sudah turun. Maka kita jawabnya, oh turunnya sejauh 5 meter. Jadi yang kita masukkan ke sini yang mana, Pak? 30 meter, 25 meter, atau 5 meter yang betul? Nah, yang kita masukkan ke sini adalah yang 5 meter. Nah, ya, jadi H-nya ini adalah yang dimasukkan adalah yang sudah ditempuh benda. Ya, H yang dimasukkan adalah yang telah ditempuh. Jadi bukan tinggi asli, bukan tinggi sisa, tapi yang telah ditempuh. Jadi hasilnya berapa nih? 2 kali 10 kali 5 hasilnya akar 100 kan ya? Akar 100 berarti dapatnya 10. 10. Ya, jawabannya
betul ya. Halo, Kenapa betul bisa nggak? jadi 10? 10, Kak. Halo, Tuan. Halo. Kenapa bisa jadi Itu 10? mak Yuyat tuh, mak belum pakai. Oh, angka juga lah, ya. Berapa aja? Ya, oke ya. Dapatnya 10 ya. Kak, Tuan, kenapa bisa jadi 10? akar 100, nak. Bentar. Ya, 2 kali 5 kan 10 ya. Akar 100 10 kan ya. Tahu nak ya akar? Jadi misalkan kita akar 4, 2 kan ya. Akar Ya, 16, 4 akar ya. Jadi hasilnya sebenarnya tadi kan akar 100 kan. Tapi karena akar 100 itu 10 berarti jawabannya 10. Ya. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi untuk gerak jatuh bebas itu hati-hati dengan ketinggiannya. Ditanya berapa? Sama kalau ditanya waktu misalnya. Berapa lama waktu untuk sampai di ketinggian 25 meter di atas tanah? Maka waktu kalian masukkan akar 2H per G, H-nya juga dimasukkan 5 meter aja. Ya, jadi H-nya itu nggak dimasukkan ketinggian awal, nggak dimasukkan semua, tergantung dia tempuh semana. Tapi kalau ditanya dalam soal, kecepatan sampai dia nabrak tanah, nah itu baru pakai 30. Ya, paham anak-anak? Paham. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang, nah ini bukan soal KSM yang 2000, tapi masih soal tentang jatuh bebas. Ayo, siapa yang bisa dapat kecepatannya lebih cepat? Nah, ini soal yang di bawah Bapak masih kasih nampak yang atas tadi. Bapak tanya soal 64 nih, apa jawabannya? Yang dapat sebutkan nama. Ya. Oke, mantap. Coba kita tulis sama-sama ya. Jadi biar bagus, kita gambar kayak tadi ya, biar nggak salah-salah. B. Ada yang A, ada yang B nih. Udah beda lagi kan? Ayo. Oke, coba kita gambar sama-sama ya. Awalnya. Kenapa udah B? Kenapa udah berubah nih? Ya, kenapa udah berubah nih rame-rame? Jadi A. Oke. Ya, oke, bagus. Udah rame-rame nih ya, nggak perlu sebutkan nama sekolah lagi ya. Oke, Bapak bisukan dulu. Oke, kita bahas sama-sama. Mantap kali ini. Jadi awalnya kan dia 20 meter. Terus dia di mana nih sekarang? Dia sekarang berada 5 meter di atas tanah. Jadi di sini sekarang dia kan? Dia ada di 5 meter. Berarti sejauh apa dia udah turun? Turun sejauh 15 meter, Pak. Wih, mantap, 15 meter. Berarti kita masukkan sekarang. Ditanya apa, Pak? Oh, kecepatan. Berarti kecepatan akar 2 kali G kali H tadi kan? Maka di sini yang kita masukkan adalah 2 kali 10 kali 15. Berapa nih 2 kali 15 kan 30, Pak. 30 kali 10 berarti 300. Nah, akar 300, kayak mana cara carinya, Pak?
300 itu berapa kali berapa? Nggak ada, Pak. Oh, yang angka bagusnya gitu kan, nggak ada angka bagus. Ya udah 300 ini kita ubah menjadi angka 100. Kenapa kita ubah jadi 100 kali 3? Karena 100 itu kita bisa tahu akarnya berapa, ya. Akar 100 berapa? 10, Pak. 10. 10 berarti keluar dari akar. Di dalam akar 3. Oh, jadi B jawabannya, bukan yang A. Nah, sekarang Bapak tambah soal. Kalian cari waktu ini Bapak tambahin soalnya. Waktu untuk Gak jelas suaranya, Pak. Oh, ya. Pak, gak jelas suaranya. Ya. Soalnya nih. Suaranya nggak jelas, Pak. Gak jelas. Suaranya lagi kurang jelas. Suaranya gak jelas, Pak. Suaranya gak jelas, Pak. Oke, tes. Sekarang apa sudah jelas suara Bapak? Tes. Nah. Udah jelas? Sudah. Nah. Ya, oke, alhamdulillah. Oke, bagus. Alhamdulillah udah jelas lagi. Pak bisukan lagi, nanti kabarin lagi kalau ada yang jelek-jelek suaranya. Nah, sekarang masih soal yang sama, Nak, di soal nomor 64 ini. Tapi Bapak mau tanya ke kalian yang kanan ini. Cari waktu untuk sampai di tanah. Cari waktu untuk sampai di tanah. Ayo, berapa jawabannya kalau ditanya waktu? Ini Bapak kasih nampak lagi rumus yang tadi. Nah, kalau mungkin tadi belum catat. Tapi nggak apa-apa ya, ini nggak usah catat lengkap kali. Nanti Bapak bagiin yang Bapak coret-coret ini ke grup ya. Jadi kalian fokus belajar dan memahami aja. Kalaupun catat atau coret-coret yang perlu-perlu aja. Nanti ini semua Bapak bagikan. Ayo, kalau ditanya, cari waktu untuk sampai di tanah untuk soal nomor 64 ini. Siapa yang bisa jawab? Ayo, dapatnya berapa? Kalau ditanya waktu untuk sampai di tanah. Akar 3. Kita simpan dulu. Ada yang jawab akar 3. Siapa tadi yang jawab akar 3 namanya? Pak, 3 meter per second, Pak. 3 meter per second. Ini ditanya waktu, Nak ya. Kalau ditanya waktu, 3 detik, itu Pak. jawabannya dalam sekon, Nak ya. Atau dalam detik. Ada yang jawab akar 3. Oke, kita simpan. Oke, selain akar 3 detik, Pak. akar 3, oke. Udah Bapak simpan akar 3. Selain akar 3 ada nggak? Akar 3-nya udah Bapak simpan. 3 meter per second, Pak. Jawabannya harus dalam sekon, nah ya. Akar 3 detik. Oke, kita bahas. 3 meter per second. Oke, sip. Berarti rata-rata jawabannya 3 akar 3 gitu ya. Sekarang kita bahas ya. Nah, perhatikan pertanyaan Bapak, nah ya. Pertanyaan Bapak tadi apa?
waktu kan? Cari waktu. Apa rumus waktu? Rumus waktu adalah T akar 2 kali H dibagi G. Ya kan? Kali per 2. Kali berapa? Berapa ketinggian yang harus kita masukkan ke sini? 20 meter, 5 meter, atau 15 meter? 15. Semuanya salah. Yang dimasukkan yang 20 meter. Ayo, kenapa yang 20 meter yang Bapak masukkan? Tahu nggak kenapa Bapak masukkan Sampai di sana. yang 20 meter? Perhatikan pertanyaan Bapak. Pertanyaan. Tanah 20 Ya, meter. untuk sampai di sana Cari kan waktunya kita masukkan sampai ke semua. sana. 10 sekon, Pak. 20 sekon, Pak. Akar 4, Pak. 20 sekon, Pak. 4 meter per second, Pak. 4 meter per second, Pak. Iya. Kok 4 4? detik, Pak. 4 sekon, Pak. Oke, kita buat ya sama dengan 2 sekon, Pak. 20 Ya. sekon, Pak. ini kan jadi berapa nih? 2 Akar sekon, 4 Pak. ya. Akar 4 nolnya kita coret. 2 kali 2 kan 4. Nah, akar 4 berapa? 2. Satuannya sekon nah ya, jangan meter per second. Karena ditanya waktu ya. Jelas ya semua ya. Jadi hati-hati dengan pertanyaan. Kemarin yang orang kemarin. Waktu untuk apa? Untuk sampai mana ya? Jelas sampai sini anak-anak ya. Jadi jawabannya 2 sekon. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, Bapak gambar satu soal lagi. Ya, coba ini siapa yang paling cepat bisa jawab. Bapak gambar satu soal lagi di sini. Ini Bapak buat soal ya. Bapak buat solat. Apa itu solat? Soal latihan. Ya, jadi kita lagi puasa harus rajin-rajin solat ya. Apalagi lagi belajar olimpiade harus rajin-rajin soal latihan. Nah, sekarang Bapak punya bola di sini. Ini tanahnya nih. Ini ada 50 meter. Bapak jatuhkan dia ketika dia udah sampai di 25 meter. Ya. Berapa kecepatannya? Berapa waktunya? Berapa? Nah, itu 2 aja. Berapa kecepatannya, berapa waktunya? Yuk. Cari dua-dua. Bapak, tolong diulang soalnya, Pak. Oh, Bapak ulang ya. Kita kan ada benda di sini. Oh, nggak terdengar ya. Mungkin Bapak buat aja soalnya ya. Yang ditanyakan saat sampai di 25 meter dari tanah. Bukan dari sih. 20 meter di atas tanah. Tentukan. Yang A, kecepatan. Ini V-nya berapa? Yang B, waktunya. Nah, ini T-nya berapa? Nah, gitu. Jadi 2 pertanyaan Bapak. Dia dijatuhkan dari 50 meter, dia sisa 25 meter. Berapa waktu dan kecepatannya?
Yuk, siapa yang udah dapat jawabannya? Siapa yang dapat? P-nya 10 akar 5 meter per sekon. P-nya P-nya 1 sekon. T akar 5 sekon. T akar Sekon. 5 Nah, ini kita simpan sekon. dulu ya. Ini kita simpan. Nah, ada yang akar 5 sekon. Oke, kita simpan dulu jawabannya semua. T akar 5 sekon. Kecepatan Oke. 10 akar 5 meter per sekon. Oke, kita simpan. Masih sama. Ada P sama. masih sama. Kalau masih sama udah oke. Kalau ada yang beda aja jawab. 10 akar 5 meter per sekon. P sama dengan 10 akar 5 meter per sekon. T sama dengan 10. T sama dengan akar 5. Dengan kuliah ya. Dengan ngajar. Oke ya, sama semua ya rata-rata ya. Waktunya itu 5 sekon. 5 sekon apa akar 5? Akar 5 sekon. Akar 5, oke. Akar Oke, 5. udah mantap semua nih ya. Jadi 2 kali 10 kali 25. Ini kita nggak perlu tulis-tulis lagi ya. Udah pasti yang di atasnya 25 kan ya. Karena 25 kurang 50 kurang 25 kan tetap 25 kan. Jadi langsung pakai aja 25. Good. Berarti di sini akar berapa ini? 500 ya. Ya, jadi jawabannya udah betul kalian 5 kok 5 10 akar 5 meter per second. Ya, mantap-mantap kali ini. Kalau T-nya akar 2 kali 25 per 10 ya. Ya. Berarti akar 50 per 10. Berarti akar 5 sekon. Ya, berarti udah mantap ya. Jadi rumusnya jangan lupa ya. Kalau udah tahu rumus ya. Untuk gerak jatuh bebas itu biasa 3 hal ini yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini lebih keren lagi nih soalnya nih. Nah, perhatikan nih soalnya. Gambar di bawah adalah grafik hubungan antara gaya ini dia ada gaya F terhadap pertambahan panjang dari sebuah pegas. Apa tuh pegas? Bahasa kita apa pegas nih? Ada yang tahu nggak? Per. Ya, per. Ini bahasa Indonya. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang tahu nggak? Bahasa Inggrisnya. Good. Spring. Ya, bahasa Inggrisnya spring. Ya, bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia per. Makanya kalau kita punya tempat tidur kita namanya spring bed, kan? Karena di bawahnya ada per. Ya kan? Oke. Nah, di sini ada grafik gaya terhadap pertambahan panjang dari sebuah per. Kan per itu kalau kita tarik, nah ini per awalnya nih. Terus Bapak tarik pernya, jadi tambah panjang kan? Tambah panjang. Per-nya itu bisa tambah panjang. Nah, bertambah panjangnya dari bawah ke atas ini dibuat delta X dalam soal. Ya, ini adalah pertambahan panjangnya. Nah, boleh juga gambarnya gini. Boleh juga gambarnya misalnya Bapak buat per-nya itu tidur. Ya. Kita ikat ke gitu. Kita tarik, dia makin panjang. Ini ke sini disebut delta X. Ya. Jadi delta X itu pertambahan panjang dari sebuah per. Ya, boleh tidur, boleh berdiri per-nya. Terserah lah. Ditanya ke kita, apa yang ditanya nih? Coba kita baca yang ditanya. Yang ditanya ternyata besar usaha yang dibutuhkan untuk menyimpangkan pegas. Ya, menyimpangkan ini maksudnya apa menyimpangkan nih, Pak? Menyimpangkan ini artinya untuk
menarik ya. Untuk menarik atau menyimpangkan dari keadaan seimbang, artinya dari nol, keadaan seimbang ini artinya dari keadaan delta X sama dengan 0 atau keadaan ketika belum ditarik ya. Ketika belum ditarik ya, dari keadaan setimbang hingga menyimpang 4 cm. Nah, berarti yang ditanya ke kita adalah berapa usaha yang kita butuhkan untuk menarik delta X-nya sampai saja. Nah, jadi kita lihat soal juga. Kalau kita grafik, di grafik itu yang ini delta X-nya 5 cm di grafik. Tapi yang ditanya ke kita, ya, kita lihat grafik kan? Kalau kita lihat grafik, itu sampai 5 cm kan? Tapi yang ditanya ke kita cuman sampai 4 cm. Nah, jadi kita buat. Ditanya usaha sampai tarik Pak, suaranya nggak jelas, Pak. 4 cm aja. Gitu ya. Oh ya, sebentar. Tes. Udah jelas ya? Udah. Udah ya? Oke. Jadi Bapak ulang lagi pertanyaannya tadi ya, mungkin tadi nggak jelas. Jadi di grafik, anak-anak, di grafik itu diketahui nih yang Bapak bulatin nih. Diketahui, dia itu sampai 5 cm ditarik kan? Sampai 5 cm ditarik. Tapi yang ditanya ke kita cuman sampai 4 cm. Nah, jadi hati-hati juga lihat soal. Ya, cuman sampai 4 cm aja. Jadi kita cukup cari usaha sampai ditarik 4 cm. Nggak perlu cari semua. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita cari usaha kalau diketahui grafiknya? Ya, caranya gini. Ya, caranya gini. Usaha itu kita lambangkan dengan W besar. Sama dengan luas daerah di bawah grafik. Nah, jadi kalian cukup cari luas daerah di bawah grafik. Lihat grafiknya. Grafiknya itu kan garis lurus. Ya, maka kita cukup cari luas daerah ini. Ini yang Bapak arsir ini bentuknya apa nih? Persegi, segitiga, layang-layang atau apa? Segitiga. Jadi kan kalau kita iya, bagus. Kita cukup cari luas daerah di bawah grafik. Berarti kita cukup cari W sama dengan luas segitiga. Karena ternyata di bawah ini kan segitiga. Ini kan luas segitiga. Nah, tapi kita nggak boleh cari semua ini, nak. Nggak boleh cari semua ini. Karena kalau semua itu sampai nanti 5 dah ya. Kalau kita cari semua sampai sini, itu berarti kita cari sampai 5 cm. Kita disuruh carinya sampai berapa? 4 cm kan? Nah, berarti kita nggak boleh cari angka itu ya. Misalnya gini, maksud Bapak gini. Bapak gambar lain aja grafiknya di bawah ya. Bapak gambar lain grafiknya di bawah. Bapak gambar grafiknya di bawah. Nah ya, jadi tadi di bawah sini ini F dalam Newton, ini apa tadi delta X dalam sentimeter kan? Di sini ada angka tadi 5 dengan 25. Nah, kita butuhnya nak cari cuma sampai 4 aja. Ya, butuhnya cari cuma sampai 4. Jadi kalau Bapak turunin ke sini jadi 3, turunin ke sini jadi 2, turunin ke sini jadi 1, terus ke sini 0 kan gitu kan? Nah, kalau Bapak tulis angkanya, kalian bisa nggak tebak berapa angka yang sejajar dengan
satu angka di sini, angka di sini, angka di sini, angka di sini itu berapa? Ya, 20, 15, 10, 5, 0. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kita disuruh cari luas segitiga. Ya, kita disuruh cari luas segitiga, tapi sampai yang 4 cm aja. Ya kan? Berarti kita carinya jangan semua, nak. Carinya yang sampai 4 cm aja segitiganya, berarti segini aja, Pak. Bapak buat warna kuning aja ya. Jadi segitiga yang perlu kita cari sekarang itu sampai sini aja nih, Bapak buat warna kuning. Nah, gini nih, sama gimana cara kita buat warna kuning yang bagus ya? Bentar. Oh, ini pakai ini aja. Nah, gitu. Jadi kita carinya sekarang cukup sampai sini aja. Set. Segitiga kita tuh set sampai sini. Ya kan? Nah, berarti segitiga kita itu berapa nilainya? Nah, kalau kita mau cari ya, berarti W sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Ya kan? Sekali tinggi. Alasnya berapa? Sampai 4, berarti alasnya 4. Kan? Tingginya berapa? Di 4 itu. Di 4 tingginya 20. Ya. Bagus. Per 2 dengan 4 sisa 2 kan? Maka 40. Usaha itu satuannya adalah joule. Ya, jadi kita carinya 40. Oh, tapi bentar. Nah, coba ya menurut kalian. Ini kan kita udah dapat 40. Nggak ada jawabannya nih. Yang ada 1, 2, 4, 8. Di mana kita ada salah? Nah, coba. Ada yang tahu nggak di mana kita ada salah? Di satuan sentimeter. Iya, bagus sekali. Jadi kita tadi lupa ubah yang 4 tuh. 4 itu nggak boleh kita pakai 4 karena dia masih sentimeter. Ya, coba lihat lagi di soalnya. Di soalnya. X-nya itu kan sentimeter. Kita nggak boleh pakai sentimeter kan? Kita pakainya harus dalam meter. Jadi kita hapus dulu sebentar. Jadi kita pakai di sini. Bapak ulangnya tulisnya ya, maaf ya, lupa tadi Bapak. Jadi di sini senti nggak boleh pakai. Jadi harus ubah ke meter. Jadi kalau ada 4 cm, berapa tuh? 0,04 meter. Naik 2 tangga kan? Masih ingat ya tangganya kan? Meter, desimeter, sentimeter. Nah, ini udah pasti mantap-mantap nih Bapak-bapak, anak-anak Bapak nih. Jadi di sini tinggal setengah kali alasnya 0,04 ya, nggak boleh pakai 4, harus 0,04. Tingginya adalah 20. 20 udah boleh langsung pakai nak ya, nggak perlu diubah karena udah dalam Newton. Ya udah, ini kayak tadi 2 dengan 20 aja yang kita bagi nih ya. Sisa 10. Berarti ini ada ya. Kalau kita kali ini jadinya berapa? 0,04 dikali 10, hasilnya 0,4. 0,4 dong. Ya kan? Kan satu angka aja bergesernya karena 10 itu cuma ada 1 0 kan? Nah, jadi jawaban untuk soal ini harusnya adalah 0,4. Ya, harusnya nggak ada jawaban ya. Jadi nggak ada jawaban. Ya, gitu ya. Jadi ada soal yang nggak ada jawaban memang. Oke. Untuk pegas, untuk per, untuk pegas atau per, ini nanti ada hal-hal lain yang sering ditanya ya. Jadi untuk per ini Bapak buat tambahan teorinya ya. Jadi untuk pegas itu nanti sering ditanyanya 2 nak. Ada ditanyanya gaya, ada ditanyanya energi, ada satu lagi ditanya yang tadi adalah usaha.
Ya, kalau ditanyanya gaya, ini biasanya ditanya gaya pegas. Jadi F sama dengan K kali delta X. Ini rumusnya ya. Jadi kalau gaya itu biasanya gini, nak. Misalnya kita punya pair. Pairnya awalnya begini. Terus pairnya kita tarik nih. Bapak tarik pairnya ya. Bapak iseng tarik pair dengan gaya F. Ya, dia bertambah panjang sebesar delta X. Nah, kita bisa cari ini. Ya, nanti K-nya diketahui. K itu diketahui namanya konstanta pegas. Jadi kita bisa cari berapa gaya yang kita butuhkan untuk narik pair 5 cm, untuk narik pair 10 cm atau 2 meter ya. Jadi kita bisa pakai rumus ini. Kemudian yang kedua, kalau ditanya energi potensial dari pegas. Ya, ini rumusnya nanti energi potensial setengah kali K kali delta X kuadrat. Ya. Jadi energi potensial itu kalau kalian masih ingat ada M kali G kali H kan? Nah, tapi M kali G kali H itu kalau bendanya kita jatuhkan. Itu energi potensialnya MGH. Ini adalah energi potensial benda jatuh. Ya, tapi kalau energi potensial pegas itu setengah kali K kali delta X kuadrat. Jadi kalau pegas atau pair kita tarik, itu dia nyimpan energi juga. Ya. Jadi energi potensial itu nggak cuma MGH, nak ya, ada yang bentuk lain. Dalam hal ini, energi potensial pegas. Kemudian kalau ditanyanya usaha, itu W, rumusnya adalah, ya, sebenarnya itu ya. Jadi biasanya W ini diketahui kayak tadi grafik ya dia ya. Jadi bisa langsung F dikali delta X. Ya. Usaha tuh. Oh, bentar. K-nya diganti ke delta X. Ya. Jadi inti rumusnya ini adalah setengah kali F kali delta X biasanya. Tapi biasanya untuk usaha ini kita nggak cari gini ya. Kita buat kayak tadi aja. Usaha itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Nah, kalau cari usaha biasanya kita pakai ini nanti. Karena diketahui nanti kalau usaha itu ada grafiknya. Ada F, ada delta X. Ya. Berarti usahanya adalah yang ini nih. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi usaha itu nanti cukup cari luas segitiga aja. Biasanya gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini nanti terkait dengan pegas. Itu sering sekali 3 hal ini yang ditanyakan anak-anak. Jadi pastikan kalian ingat rumusnya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini Bapak tes ya. Ini kan tadi Bapak udah kasih tadi pegas. Kalau ditanya gaya gimana? Kalau ditanya energi gimana? Kalau ditanya usaha gimana ya? Sekarang Bapak buatlah soalnya ya. Di sini. Kita sholat lagi ya. Ini soal latihan lagi. Misal Bapak gambar ya, diketahui ada suatu pair nih. Awalnya panjangnya 10 cm. Terus ini berubah menjadi 18 cm. Setelah Bapak tarik dengan gaya F, berubah menjadi 18 cm. Konstanta pegasnya anggaplah 100 Newton per meter. Berapa F? Berapa gaya tarik? Berapa gaya tariknya? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Ini rumus-rumus yang tadi. 1.800 Newton.
Ada yang 1800 Newton. Jangan lupa satuannya diubah nah ya. Nggak boleh pakai senti. 18 Newton. 18 Newton. Oke, kita tunggu yang lain. 18 Newton. Kali 18 Newton. 18 Newton. Nah, mantap-mantap kali ini Bapak nih. Nah, kita kali delta X ya. K-nya 100. Nah, delta X-nya berapa? Kita harus ubah delta X-nya. Ya, delta X-nya kan jatahnya 8 cm, nah kan? Jadinya 0,08 meter ya. Jadi 0,08 ya dapatnya. Ayo, ada yang kaliin 18 ya tadi. Yang dikaliin bukan 18, tetapi 8. Iya, hasilnya 8 Newton. Kenapa kita pakainya 8, nak? Kenapa nggak pakai 18? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena pertambahan panjang. Iya, pertambahan tariknya itu, pertambahan panjang yang kita pakai ya. Jadi di gambar tadi awalnya 10 dia. Ya. Terus setelah ditarik jadi 18. Nah, kita cuman pakainya ini ke sini aja. Yang kita pakai nih, potongan ini aja yang kita pakai. Nah, ini disebut delta X. Jelas ya? Jadi kita nggak pakai 18, yang kita pakai 8 aja. Begitu juga kalau seandainya Bapak mau cari misalnya berapa energi potensialnya. Nah, berapa energi potensialnya itu? EP berapa? Rumusnya yang tadi. Mana tadi? Nah, itu dia. Tengah K delta X kuadrat. Coba kalian cari. Berapa energi potensial? 4 hasilnya. 4. Oke. Yang lain ada pendapat? Apa sama semua 4? 4. Yakin? Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Mungkin masih ada pendapat. 4, Pak. Kalian kenapa kompak semua dulu dari tadi? 4. Oke, coba Bapak tulis ya. EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Ada yang lupa pakai kuadrat nggak? 8. K-nya 100, delta X-nya adalah 0,08, tapi dikuadratkan. Nah, ada yang kayak gini nggak tadi? 0,32. Ya. Berapa? 0,32. Ya, jadi hati-hati. 0,08 kalau kita kuadratkan 8 ke 8 kan 64 ya. Berarti nolnya ada 1, 2, ini ya, kuadrat ya. Jadi hasilnya berapa nih? 1/2 dikali. Ini 0,64. Ya, jadi 20 ini bisa dicoret dengan 20 ini ya. Sama dengan 0,32. Kali 8/100. Jadi ya. Satuannya Joule. Oke, mantap ya. Keren, keren. Jadi perkaliannya ya nanti ya harus cepat ya, pelan, tapi jangan cepat-cepat kali juga, nanti jadi salah kalian. Nah, satu lagi soalnya. Sekarang kita cari usaha, coba. Ini F dalam Newton, ini delta X dalam sentimeter. Bapak buat grafiknya. Bapak buat grafiknya. Ini Bapak buat misalnya ketika di sini angkanya itu misalnya di sini 30.
Di sininya 4 misalnya. Bapak mau kalian cari usaha untuk menarik pegas sampai 2 cm aja. Nah, coba siapa yang bisa jawab? Yo, siapa? Bisa sampai 2 cm aja ya. 15 joule ya. Nah, kita simpan dulu. 15 Kita tunggu yang lain. 14. 15. Nggak apa-apa, 2 orang. Kita masih tunggu. Mungkin ada pendapat yang lain. Mungkin ada yang dapat yang beda kan? Ayo, nggak ada lagi pendapat lain ya? Kayaknya sama semua ya. Oke. 15. Oke ya, sama semua ya. Coba kita tes ya. 15 Kita mau cari, kita jawab ya. W sama dengan 0,3. 0,3 joule. luas segitiga kan? 0,3 joule. Oke, ada yang 15, ada 0,3 joule. Oke, ada 7,5. udah 2. 0,15 joule. Ada 0,15. Oh, ada yang 15. Tadi ada 0,15. Ya, beda 0,015. 0,015 lagi. Berarti udah ada 4 pendapat. Salah dengar Bapak. Oke, kita cari 2 cm. 2 cm kan ada di tengah nih nak ya. Ya, berarti yang di tengah sini pakainya 15 kan? Oke, berarti W sama dengan luasnya setengah kali alasnya 2. Kan kita cari sampai sini aja kan? Kali tinggi kan? Oh, sorry. Apa yang belum diubah? 2 nanti belum diubah ya. Jadi ini harus dalam 0,02 meter. Jadi 0,02 dikali 15. Ini dicoret aja nih, 2 dengan 2. Berarti sisa 1 kan? Berarti 0,01 dikali 15 kan? Berarti hasilnya adalah 0,15 joule. Ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang ini. Ya, ini banyak yang salah ya. Jadi hati-hati ya dengan kalinya nak ya. Jadi kalian udah tahu, udah betul rumusnya. Tapi salah kali-kali. Nah itu nanti fatal tuh kalau salah kali-kali kan. Ya, itu ya. Gimana? Cukup? Masih mau 1 soal? Cukup, Pak. 1 soal lagi ya, masih ada waktu. Cukup ya. Oke lah cukup ya. Tapi Bapak nggak mau cukup. Bapak kasih 1 PR ya. Bapak kasih 1 PR nanti diskusikan dengan gurunya lah ya. Di sini nanti F-nya, di sini delta X-nya gitu ya. Delta X. Centimeter kan.
Ya, nanti bisa bahas dengan kawan-kawannya atau dengan gurunya ya. Bapak kasih angkanya di sini. Di sini misalnya, ini misalnya 2 ya. Bapak mau cari usaha untuk tarik pegas sejauh, ini PR ya, Mbak dengan kawan, berarti kalian harus cari itu yang di sini ya, sekitaran di sini ya. Ya, jadi nanti dicari nih angkanya berapa. Nah, gitu ya. Ini luas ini berarti. Ya, itu PR-nya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini Bapak nanti Bapak kirimkan yang catatan-catatan tadi itu. Ya, untuk catatannya Bapak kirim. Untuk video ini kan Bapak rekam ya, dari tadi Bapak rekam, mudah-mudahan